Oke, cek. Yep. Ready? Yes. Hi, welcome to Girls Talk World. Gue Lina. And I'm Icha, and you just entered our small space where we try to honestly answer the questions that we have about all things we experience in this world. Yay! Yay! Dan ini adalah episode pertama kita perdana. Yes, Wow. exactly. How do you feel about the first episode? Mostly nervous, but excited. But excited, karena kita kayaknya punya visi yang sama tentang membuat konten talks, podcast, diskusi gitu kan. Dan udah lama banget kayaknya nggak tereksekusi. And so we finally do it. Dan mungkin ini akan jadi suatu kayak ruang buat orang-orang di luar sana untuk mendengarkan cerita-cerita kita dan pendapat kita yang biasanya di dalam kosan. Yeah, because like FYI, kita dulu temen kayak sebelahan kamar kosan gitu. And these are the conversations that you guys will probably hear di kamar-kamar kosan kita. Betul. And so what's today's topic, El? Untuk memulai episode pertama kita ini, kita akan bahas tentang Girls Against the World. Itu kayak kalau kamu denger Us Against the World atau Me Against the World, biasanya kan di lagu atau film kan. Dan biasanya itu kerasa kayak romantis dan keren dan wow. Yes. Tapi apakah kalau kita menjalani itu emang rasanya sekeren itu? Aku nggak tahu sih kalau kamu, tapi aku nggak terlalu. Nah mungkin kita masuk aja ke experience kita secara personal ya. Paling gampang kalau kita lihat sosmed. Oke. Berita-berita di sosmed, terus keadaan negara kita sekarang, dan terutama mungkin kita sebagai cewek, kok dunia rasanya nggak untuk kita sih, kayak nggak dibangun untuk kita gitu. Nah, ada nggak kamu kayak perasaan itu muncul di momen apa, atau hal apa yang paling bikin kamu ngerasa bahwa dunia itu nggak berpihak pada kamu? I think as a woman especially, aku merasa semua hal di dunia ini tidak berpihak pada aku. Setuju. Karena kayak let's just be completely honest, this world is made by men. Iya. For men, dan mungkin baru beberapa dekade terakhir adalah perempuan tuh dilibatkan dalam pembuatan keputusan-keputusan besar. Kemudian kebutuhan-kebutuhan kita dipertimbangkan dalam forum-forum kayak gitu. Jadi benar. kalau misalnya kita mau ngomong soal girls against the world itu ya it indeed girls against the world. Iya, Ada banyak hal yang kayak aku kayak misalnya contohnya aja, aku pernah ikut satu kepanitiaan yang mana koordinator salah satu divisinya itu adalah laki-laki, dan dia mungkin perasaan aku aja nggak tahu juga, tapi dia itu memperlakukan perempuan seakan-akan kita nggak tahu apa-apa, atau kayak infantilizing us, yang harus kita menjelaskan sesuatu dengan bahasa bayi kayak gitu. Malah kayak mansplaining things, dan itu at that moment aku benar-benar merasa ya ini sih maksudnya girls against the world tuh mungkin ini kali ya gitu maksudnya kayak gitu. What about you though? Mungkin aku pengen bahas kali yang general dulu kali ya, kayak kamu tahu kan ada buku yang membahas tentang bagaimana desain dunia ini, like literally desain barang-barang dan benda-benda dan teknologi di dunia ini itu sebenarnya lebih memperhatikan kebutuhan laki-laki. Nah, itu ada tuh bukunya, aku lupa judulnya apa. Itu menarik banget, dan satu hal yang mungkin baru akhir-akhir ini juga itu ada 2 perempuan yang meredesain ulang spekulum. Nah, itu menarik banget. Iya. Dan itu juga sesimpel hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kadang membuat kita ngerasa ya ampun, bahkan benda-benda aja, objek-objek, literally objek di dunia ini tuh kadang nggak dibuat untuk kita gitu. Ada yang ngomong juga handphone tuh ukurannya juga dibikin dengan jaminya itu tangan laki-laki, jadi kadang kayak kegedean lah dan lain-lain gitu. Itu mungkin yang general ya, yang akhir-akhir ini aku pikirkan. Tapi kalau secara personal mungkin lebih ke bagaimana orang-orang itu nge-treat kita, ya sama ya dengan ceritamu sih sebenarnya. Aku tuh sering banget ada di ruangan dalam konteks pekerjaan di mana aku tuh satu-satunya perempuan gitu. Nggak cuman ketika di kantorku, tapi ketika mungkin meeting keluar itu sering banget aku jadi satu-satunya perempuan dalam ruangan, dan itu kadang melelahkan. Kayak kesannya aku di situ lebih banyak jadi observer. Ya mungkin di satu sisi emang oke ya, aku bisa memperhatikan gimana dunia mereka bekerja dan gimana mereka bekerja gitulah. Tapi di sisi lain kadang
aku merasa bahkan ketika aku belum ngomong apa-apa aja itu, aku melihatnya mereka itu menganggap aku nggak punya opini yang terlalu penting, gitu. Kayak your point itu nggak berbobot. Iya, jadi kayak, Iya oke iya. kamu berpendapat oke, tapi kalaupun enggak juga kayak ya udah gitu, Mhm mhm kayak mhm gitu. mhm. Itu sih ya yang kayak ngerasa, gini banget?" Gitu. And I personally juga pernah mengalami dalam konteks pekerjaan juga ya. Mmm, Kan, aku sempat nyanyi di kafe-kafe kayak oh gitu, iya which is bener, mostly pemain musiknya adalah cowok. laki-laki gitu kan, drummer-nya, gitaris, dan aku sebagai seorang vokalis itu biasanya adalah satu-satunya perempuan. Dan kita adalah orang-orang yang sama-sama punya interest di bidang musik. Mhm Of mhm, bener course, bener. aku pun juga bisa main gitar. Kita semua punya interest di bidang musik, tapi entah kenapa ketika percakapan itu berjalan, ada hal-hal yang, semacam meskipun interest-nya sama, mereka tidak diskusikan dengan aku. Iya iya, Contoh betul hal-hal teknis, betul. mereka menganggap aku nggak tahu gitu Heeh, kan, bener. atau misalnya kayak hal-hal yang, menyangkut band-band tertentu kayak gitu. Ah, Padahal iya. padahal kayak ya kita sama-sama punya interest di musik, ayolah libatkanlah perempuan di sekitarmu itu untuk, mungkin mendiskusikan hal Iya, yang sama betul gitu, betul. bukan kayak semacam kamu ada di space yang sama dengan kita, tapi kayak lu ngobrol sendiri and like we're just like being like the Iya wallflower or iya, something. heeh heeh, betul. Ya itu sih personally. Mungkin gara-gara kamu cerita itu aku jadi keinget sesuatu sih. Ini hal kecil tapi cukup sering diucapkan sama teman-teman kantorku gitu. Mhm. Jadi mereka itu kadang, mmm, kayak kaget ngelihat aku misal tahu sesuatu atau bisa melakukan sesuatu kayak, "Wih, keren! Wih, bisa ini, wih, bisa itu." Seakan-akan ya mungkin dari jauh sih kelihatannya kayak, "Oh, dipuji harusnya kamu seneng." Gimana ya, kayak aku ngerasa aneh aja, kenapa aku nggak bisa dianggap, ya udah aku bisa, ya udah bisa aja, Mhm orang mhm kalian mhm. bisa, aku juga merasa, ya udah kamu bisa, itu keren. Jadi kesannya malah nggak kayak pujian, tapi malah kayak, berarti sebelumnya kalian berpikir aku tidak bisa dong melakukan hal-hal ini, Iya tidak iya tahu iya. dong tentang hal-hal ini, kayak gitu. Iya iya iya. Yes yes Itu yes sih yes. ya. Nah, Girls Against the World itu bisa jadi kalimat yang netral, tapi juga bisa yang ada emosinya gitu. Mhm Kalau mhm. kamu lebih ke ngerasa, di situ ada emosi kayak amarah yang kayak against the world atau yang kayak sedih, yang kayak prihatin, Mhm. atau gimana kira-kira? Sebenarnya kalau aku mendengar kata girls against kalimat ya, Heeh, girls against the world tuh ada 3 hal yang aku pikiran. The first one is being like very positive. oke, Karena bisa kayak, mhm, "Oh, girls against the world, aku bisa menghadapi semua tantangan yang ada di dunia ini." Dan itu kan ambitious dan kayak ambitious, ya heeh, positif. memotivasi Mmm, untuk kayak, "Gue bisa nih," gitu mhm kan. mhm. Tapi the second one is also like girls against the world, we're putting the world as the enemy. Iya bener, Ya kan? Kita melihat, dunia itu sebagai entitas yang jahat sama kita. iya, mhm. Dan itu bisa membuat kita kayak yang, ya udah jadi kayak sinis gitu loh, Iya ke sinis, semua hal mhm. yang ada di sekitar kita, terus kayak bikin kita bahkan mungkin bisa jadi patah semangat juga Iya, gitu. Dan the third one yang aku rasa aku lebih prefer ini dan menurutku personally aku merasa seperti ini ketika mendengar kata Girls Against the World itu, bahwa kita sebagai perempuan itu adalah bagian dari masyarakat dunia juga, mhm mhm. ya kan? Kita bagian dari masyarakat dunia juga, tapi dunia ini itu secara sistem yang tadi aku sempat mention di awal, dibangun dengan tidak mempertimbangkan Iya, perempuan selama ribuan tahun ribuan gitu kan. tahun ribuan Jadi tahun. against the world-nya ini adalah against sistem-sistem yang mungkin nggak cuman mendiskriminasi perempuan, tapi mendiskriminasi ya orang-orang lain gitu loh. I Iya, feel like I put myself di girl against the world adalah aku adalah bagian dari masyarakat dunia yang dilawan itu bukan dunianya, tapi sistem yang tidak sistemnya, baiknya, mhm, gitu. betul betul What about betul. you? Sejujurnya mungkin kalau misalnya aku dulu ketika remaja ya, akan melihat hal ini atau kayak konsep ini tuh sebagai satu hal yang menyedihkan dan ya mungkin lebih ke cynical ya, kayak, "Ih, ya ampun, kita ada di dunia ini aja harus kayak seakan-akan berjuang dan harus melawan segala-galanya," gitu ya, gitu. Tapi mungkin semakin ke sini juga aku merasa bahwa, ya itu bukan sebuah curse atau kutukan atau kayak seakan-akan, ya udah emang cewek tuh kayak gitu, gitu, enggak. Tapi ya wis, emang kadang dunia itu, ya kita yang harus jadi, apa ya, kita yang harus merubah gitu loh. Mhm mhm, Kita we have yang to be harus the kayak, agent of change. iya bener. Tapi kita yang harus inisiatif Ya ya untuk ya ya ya. melihat, "Oh kayak gini salah, oh ini kurang tepat, oh ini, sebenarnya nggak harus gini kan." Ya udah kita yang juga ambil langkah maju dan
membuat orang lain juga paham. Dan aku juga merasa kadang mungkin orang-orang di sekitar kita baik laki-laki dan perempuan ya, Mhm. itu kadang bersikap seakan-akan kayak underestimating kita atau kayak kok kayaknya orang ini apa ya, meremehkan banget gitu loh ke Mhm mhm. apa yang sebenarnya kita bisa lakukan. Itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak peduli atau nggak tahu gitu loh. Iya 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 Nggak iya. sepeduli itu dan nggak paham bahwa yang kita rasakan itu sebenarnya seakan-akan tiap hari kita harus berjuang melawan eh, orang-orang ini, sistem ini dengan pikiran dan kayak doktrin-doktrin yang masih sangat-sangat patriarkis dan tradisional kayak gitu. Itu Mhm mereka mhm. nggak paham gitu. Itu melelahkan tapi ya mungkin kita harus juga memaklumi sih ya. Jadi lebih ke kalau dulu lebih ke sinis, sekarang lebih ke positif sih. Kayak gimana caranya supaya aku tuh nggak dunia itu nggak jadi musuhku, tapi aku bisa kayak ya wis ada di dalam situ dan merubah untuk jadi tempat yang lebih baik buat kita sih. Iya, lebih ke kita participate Iya, untuk mengubah mhm hal yang tidak seharusnya, mhm, kayak gitu. betul. And I feel like aku mau nambahin yang ini, bukannya di sini mau mengesampingkan kebutuhan laki-laki juga, Mhm, talking about the history, iya, ya memang faktanya adalah perempuan tuh banyak tidak dipertimbangkan di keputusan-keputusan penting yang bahkan menyangkut perempuan itu sendiri iya, dan hak-hak seharusnya kita. laki-laki itu justru kita edukasi dan kita undang untuk berpartisipasi dalam menjadi agent Betul. of change ini Iya gitu loh iya, menurut benar benar aku benar, gitu. Do heeh you have heeh. any experiences with that though? Bentar coba aku ingat-ingat ya. Mungkin lebih ke lewat hal kecil, dimana aku kan juga punya banyak ya temen-temen cowok dari beda-beda latar belakang juga. Dan ada juga orang-orang yang emang ya ignorant, ada orang-orang yang emang udah mungkin sadar dengan, oh kita jangan sampai bersikap seperti ini ketika di depan teman-teman perempuan kita, atau kayak ya perempuan in general lah, sudah seharusnya kalian nggak meremehkan atau ya mengesampingkan gitu. Tapi mungkin lewat hal kecil dimana ketika jokes-jokes itu udah mulai kayak terkesan nggak nyaman Mhm buat mhm. kita perempuan ya, entah itu jokes seksis atau gimana ya, aku kadang juga bingung menempatkan diri karena kalau aku dalam tanda kutip menegur itu kok kesannya kayak ya ampun gitu banget gitu Baperan ya, banget heeh, gitu baperan kan. banget. Tapi kalau diem aja dan ikut ketawa, yang mana kadang aku juga sering gitu sih karena aku bingung banget harus gimana, itu juga nggak nyaman karena ada hal yang tertahan gitu loh. Mhm. Nah, aku mulai belajar untuk memposisikan diri ketika hal-hal kayak gitu terjadi. Karena yang paling simpel kan emang keluar dari guyonan-guyonan ya. Mhm Kayak itu mhm tadi. mhm. Kok kamu ternyata bisa gini? Woi, kamu keren bisa gitu. Kamu tau loh cewek yang tak temu yang bisa sesimpel ngelipet reflektor. Kamu tahu reflektor yang Yeah, I digunakan untuk know. syuting? I know it's very Wih, simple. keren. Aku tahu itu guyon, tapi kadang kayak stop gitu kan. Iya iya iya. Nah, itu aku mulai ngomong ya, aku juga nggak yang terlalu serius banget sih, tapi kayak, "Lah, emang aku nggak bisa? Apa karena aku cewek?" Tak gituin, Iya ya iya iya iya. ya aku pinginnya bawanya juga dengan tone yang santai dan nggak terlalu kayak seakan-akan aku menegur atau kayak marahin gitu kan. Cuman ya memang kadang sulit sih untuk membuat mereka sadar dan juga ikut memahami yang kita rasain gitu loh. Mhm, Heeh, because they've iya never been kan? in our shoes. Ya itu. Iya. Kalau kamu sendiri apa? Kalau aku mungkin karena ini ya, lingkunganku tuh nggak terlalu banyak laki-laki dalam Mhm, konteks pertemanan ya. Kebanyakan teman-temanku adalah perempuan, iya, teman-teman yang laki-laki itu cuman sedikit dan I think kalau sekarang teman laki-laki yang kayak aku sering berinteraksi cuman satu and I think he's already very educated about like women issues oke gitu ya. Cuman one and only man I talk about this adalah with my boyfriend oke. kan, of course gitu dan itu menjadi hal yang sangat challenging apalagi kayak Nah ya, dia baru pertama kali punya pacar yang sangat aware dan mhm, sangat, berapi-api untuk mengedukasi orang lain tentang iya isu-isu perempuan. iya, Pacar-pacar mantan-mantan dia yang sebelumnya tidak ada yang seperti itu dan itu sangat oke, challenging. Cuman, apa ya, sikap pacarku menghadapi ini ketika aku mhm sebagai perempuan approach, "Eh, tadi nggak boleh loh kayak gitu. mhm, Eh, sebenarnya kayak gini tuh, itu menurut perempuan tuh bisa ofensif loh. iya, Kamu mungkin laki-laki ngerasa itu biasa aja, tapi ini pengalaman kami begini. Karena begini begini begini, jadinya kami merasa itu ofensif," kayak mhm, gitu. Dan menurutku sikap yang tunjukkan oleh pacarku itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua laki-laki lain. Yaitu gimana tuh? adalah
Oh gitu ya? Emang kenapa? Kok bisa Mmm, kamu ngerasa kayak betul, gitu? Oh ya, maaf ya, aku nggak ngerti soalnya mhm, aku baru pertama kali ini ada yang bilang kayak gitu ke aku, thank you. mhm, Nah, itu adalah menurut aku, keterlibatan yang oke banget gitu. iya, Maksudnya bukan kamu harus secara dirimu sendiri, of course laki-laki akan sangat sulit untuk bisa memahami pengalaman perempuan dan nggak semua mau dengan aktif mempelajari mhm, mhm, literatur mhm. atau sejarah kayak gimana. Tapi ketika ada perempuan-perempuan di sekitarmu yang menegurmu, apa ya, karena suatu tindakan atau mungkin kata-kata, itu jangan kayak, "Alah kon baperan," Ah, jangan kayak gitu. Tapi itu tuh, dengerin mereka, karena pengalaman kehidupan mereka dan pengalaman hidupmu tuh berbeda, kayak ah, bener, you might learn something from this gitu betul, loh. I feel setuju like setuju setuju. and I think that's also like a form of like girl against the world Iya, adalah yaitu telling other people that this is what we're experiencing and like against bukan dalam artian kamu musuh tapi kayak mhm, against the thought, stigma, iya stereotypes. iya, Ya kayak gitu heeh, sih, bener I would bener. say. Iya iya, bahas soal baperan itu juga, apa ya, belum lagi kalau kita sebagai perempuan yang juga harus melalui menstrual cycle setiap bulan, itu sangat ngaruh loh. Mhm Karena mhm mhm. emosi kita ya custom by hormon kita juga kan. Yes. Nggak selalu kita bisa ada dalam good mood dalam 30 hari, dalam sebulan itu kita good mood terus juga susah banget. Ya itu sih, itu kerasa banget karena kalau aku misalnya ya enak lah ya kalau aku dalam mood yang oke, dalam kondisi fisik yang lagi bugar, terus aku ketemu orang-orang yang mungkin, komennya atau guyonnya itu kadang agak menyakitin hati dari kayak nyebelin, mungkin aku masih bisa kayak Mhm. ngerespon dengan cara yang membuat suasana itu nggak terlalu keruh, tapi juga nggak membuat mereka semakin merasa kayak punya power gitu ya. Iya iya iya. Tapi kalau aku dalam kayak kondisi atau cycle yang wah lagi capek banget, Lagi terus luteal phase. sakit, iya, itu itu susah banget untuk menghadapi dan merespon hal-hal yang tidak nyaman untuk kita perempuan. Itu susah banget menurut aku. Itu berat. Dan aku juga masih mencari cara untuk gimana caranya meskipun aku sedang ya misal dalam luteal phase atau menstrual phase itu aku nggak yang sampai menjadi orang yang terlalu menyebalkan, itu susah sih, kok aku Susah jadi kayak banget susah menahan banget. diri ya, Iya padahal iya. kan ya itu alami terjadi, sakitnya itu alami, bukan karena aku pengen ngerasain. Tapi emang I feel like kalau kita ngomongin soal kayak hormonal situation kayak waktu kita lagi, luteal phase Mhm. misalnya atau waktu lagi menstruasi itu memang kalau kepada orang-orang yang dekat sama aku akan meminta pengertian sama Iya, mereka. Aku oke, akan kayak ngomong dulu gitu. disclaimer. Disclaimer kayak misalnya aku ke orang rumahku atau Mhm. misalnya ke pacarku, "Ini aku udah mulai PMS ya, jadi kalau misalnya aku marah-marah, Mmm, I apologize in advance." oke oke oke. Tapi at the same time ada situasi-situasi dan tempat-tempat yang kita nggak bisa minta pengertian itu gitu loh. Iya iya. Contoh kayak misalnya pekerjaan, Iya, konteks-konteks bener pekerjaan. bener. I'm so lucky to be working from home. Mhm. Like kalau kamu yang 9 to 5 dan you are like, eee, ruangan itu penuh dengan laki-laki Iya, semua di tempat kerjamu gitu kan. betul. Of course itu akan sangat susah untuk minta pengertian itu Mhm gitu. mhm, bener. So ya memang ada saat-saat di mana kita harus menahan. Iya, bener, betul betul betul. Aku seneng banget kalau lihat, mmm ini kalau di sosmed ya konteksnya, Mhm, lihat reels cowok-cowok itu memberikan pengertian kepada laki-laki lain, audiensnya, iya. bahwa ini loh yang sebenarnya cewek alami secara hormonal dan fisikal itu ini gitu. Jadi sikapnya yang mungkin kadang terkesan kayak, "Eh, kamu kok marah-marah terus, sedih terus, kayak kenapa kamu terlalu sensitif?" Itu tuh sebenarnya juga bersumber dari ya biological kita gitu. Mhm Itu aku mhm suka banget lihat mhm. kalau ada laki-laki yang juga ikut mengedukasi laki-laki lain dan mungkin perempuan-perempuan lain yang kurang paham, itu kayak gitu. Itu And sih. I feel like kalau aku ngelihat kayak gitu ya, ada laki-laki lain yang mengedukasi audiens yang laki-laki, itu baru aku merasa, yang tadi, Girls Against the World tuh bukan kita musuhnya Iya, dunia, betul tapi betul. kayak kita terlibat di dalam dunia Ah, yang mencoba untuk mhm menjadi lebih baik gitu. Jadi kayak aku mhm. merasa, oh ya ini adalah bentuk partisipasi ya orang-orang lain juga untuk membuat dunia ini jadi tempat yang lebih aman buat Iya, benar benar, perempuan heeh kayak heeh, gitu. So betul. it's very nice to see that.
and definitely should do more karena kayak emang tau kalau ada orang yang nanya ya, Mhm. emang tanggung jawab laki-laki untuk mengedukasi orang lain soal isu perempuan, mungkin bukan tanggung jawab, tapi it would be nice if you do that and Ah, iya also benar. remember that half of the population is women and you might date someone who's a woman, your mom is a woman, so at least it would be very nice if you try to make their life a little bit better Yes, gitu kan, ya. betul, setuju So yeah, banget. my take on that. Ya sih. Jadi ya basically mungkin kayak kita perlu memahami ulang bahwa dalam kalimat girls against the world itu nggak serta-merta bahwa akhirnya semua orang itu jadi musuh kita. Tapi ya memang yang kita lawan kayak yang kamu bilang tadi itu lebih ke sistemnya, terus budaya yang mungkin udah nggak relevan lagi sama kehidupan sekarang. Budaya-budaya yang diturunkan itu kan nggak selalu relevan juga sih ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau tadi kamu udah nyelipin pertanyaan itu, tapi aku mau lebih dalam kayak apa yang bisa kita benar-benar lakukan secara konkret untuk mungkin bukan serta-merta ya mengubah sih ya, mengubah sistem itu tadi. If we say mengubah sistem, that would be very hard ya. Terlalu ini ya, Terlalu kayak wow, revolusi gitu. revolusi Iya. gitu kan. Tapi menurut aku lebih ke keterlibatan kecil untuk di lingkungan sekitar kita aja kali Mungkin ya. kontribusi untuk perubahan itu kali ya. Oke, Gitu oke, lebih oke. bebannya nggak terlalu berat. Karena kalau Kayak merubah sistem berat banget. iya, karena Ya. kalau merubah sistem itu pasti take decades Ya, lah ya, benar, bahkan benar. mungkin lebih dari itu gitu. Cuman kalau apa yang bisa aku lakukan sih, aku rasa itu dulu sih dari nomor satu adalah mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Nggak cuman laki-laki tapi juga sama perempuan. Iya, Karena ada benar. banyak perempuan juga yang nggak tahu gitu loh. Iya. Karena mereka sudah mungkin hidup di lingkungan ya yang patriarkis, akhirnya mereka merasa ya, oh ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Padahal itu sebenarnya merugikan Iya. perempuan kayak gitu. Jadi mengedukasi orang-orang di sekitar kita, misalnya kayak adik, kakak gitu kan, teman-teman, pacar. Nggak yang kayak harus edukasi membuka kelas gitu, enggak, tapi lebih ke Lewat ngobrol lewat kali ya. pembicaraan sehari-hari seperti ini, begitu. Betul. Itu sih menurut aku. What about you? Mungkin kalau aku secara pribadi ya, resolusiku adalah dengan lebih banyak berani untuk speak up dan berargumen in a healthy way ya. Berargumen ketika pembicaraan-pembicaraan yang aku rasa tidak nyaman itu muncul. Karena yang paling susah untuk aku secara pribadi selama ini memang ya untuk menyuarakan itu gitu. Mungkin kalau di sosmed jauh lebih gampang. Aku bisa ngetik, aku bisa ngomong tanpa harus berhadapan langsung dengan konsekuensi bahwa orang lain akan upset gitu kan dengan perkataanku. Nah, di real life itu aku pengen banget untuk bisa lebih banyak ya udah menyampaikan bahwa aku nggak setuju, aku tidak cocok dan menurutku ini tidak sesuai kayak gitu. Untuk menjadi tegas tapi juga at the same time tidak menyakiti perasaan orang lain ya. Tidak yang secara sengaja mau mempermalukan orang lain. Lebih ke tegas tapi juga ya lewat kata-kata yang lebih lembut, lebih terbuka dengan diskusi kayak gitu sih. Itu yang aku pengen banget untuk lakukan dalam beberapa waktu ke depan ini. Okay, that's very nice. And I think like all of maybe like our listeners, I don't know, a very few listeners that we might have. Mungkin kalian juga bisa mulai melakukan hal tersebut gitu ya. Yes. Nggak cuma buat yang perempuan tapi laki-laki juga untuk whatever gender you are identifying with, adalah kita mencoba kata-kata girl against the world atau we can say me against the world tuh bukan menjadikan dunia itu sebagai musuh kita, tapi bagaimana kita melawan sistem-sistem yang melibatkan diskriminasi terhadap kaum-kaum tertentu, and in this context we're talking about women. Ya, dan kayaknya emang nggak perlu kayak takut atau gimana-gimana lagi karena sekarang udah banyak banget cara untuk kita benar-benar nunjukin bahwa ini loh hak-hakku, itu lewat banyak banget cara ya, mungkin sesimpel mulai dari sosmed itu tadi kali ya. Kayak ya udah repost aja konten-konten yang menurut kamu itu oh ini loh yang seharusnya orang lain denger kayak gitu. Kalau udah lebih berani lagi ya
nulis sesuatu atau, bikin konten-konten ringan, suarakan pendapatmu. Mau lebih lagi ya kita berargumen di ruangan yang emang kayak, apa ya, eksis secara fisikal ya dengan orang-orang di sekitar kita, berdiskusi sama orang-orang sekitar kita, gitu sih. Dan emang kita membuat podcast ini juga untuk, apa ya, mengeluarkan perasaan kita keluar sana dan melihat apakah orang-orang juga merasakan hal yang sama dan apa yang bisa kita lakukan dengan hal itu, gitu. Okay, so if you are watching this episode, our first episode of Girl Talks World, I want to Yeay! know like what your thoughts on Girls Against the Girls World. Against the Apa World. arti kalimat itu Untuk menurut kalian. kalian? Mhm. And we're going to see each other again on our On the second next episode. episode. Thank you.